pelayanan kefarmasian di apotik, lalu terjadi perubahan sehingga terbentuklah Permenkes tahun 73 nomor 2016 tahun 2016. Jadi itu perubahan dari peraturan Kementerian nomor 35 tahun 2016, di mana pada pelayanan kefarmasian yang selalu saya garis bawahi adalah baik di undang-undang maupun secara saya berpikir sistematis ya. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak tuh tugas kita cuma dua di dalam farmasi itu. Ada yang bersifat manajerial merupakan drug cycling ya, atau pengelolaan obat sediaan farmasi atau bahan habis pakai, dan pelayanan farmasi klinis, that's it. Itu aja dua. Nah, dua itu nanti akan diturunkan menjadi poin-poin. Jadi nanti biasanya kalau anak bimbingan saya tuh pasti perlaporannya apa yang kamu kerjakan satu pada saat eh, manajerial atau pengelolaan sediaan farmasi pada bab itu, lalu apa yang masuk atau yang kamu lakukan pada pelayanan farmasi klinis sesuai dengan undang-undang tempat kamu magang, entah di apotik, rumah sakit, dan puskesmas, karena itu akan berbeda-beda. Biasanya berbedanya untuk pelayanan farmasi klinisnya. Kalau untuk manajerial semuanya hampir sama untuk tahapannya. Ada perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusian, dan lain-lain ya. Akan tetapi karena berdasarkan perbedaan dari tempat pelayanan kesehatan, maka pelayanan kefarmasian klinis juga tidak bisa disamakan. Nah, kita masuk ke dalam poin definisi pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan tujuan mencapai meningkatkan output of life atau pasien ya. Jadi mutu kehidupan pasien itu bahasa Inggrisnya quality of life, jadi jangan bingung lagi. Lalu apotek sendiri secara definisi dia merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker berdasarkan Permenkes tahun 73 nomor 2016, di mana pelayanan kefarmasian itu sudah berubah dari pengelolaan obat atau drug oriented menjadi pelayanan komprehensif yang meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasian klinis dengan tujuan meningkatkan quality of life. Lalu apoteker harus memahami dan menyadari, atau tenaga farmasi harus memahami dan menyadari terjadinya kesalahan pengobatan atau medication error dalam proses pelayanan dan identifikasi, serta dapat mengatasi masalah DRP yang terjadi pada pengobatan ataupun permasalahan farmakoekonomi dan farmasi sosial. Ya, farmakoekonomi itu kalau kita bicara tentang farmakoekonomi cakupannya luas ya. Adapun untuk farmakoekonomi yang paling gampang contohnya begini. Kayak sekarang aja deh, BPJS itu kan pasti ada plafon ya setiap penyakit. Bagaimana kita bisa mengatasi plafon yang sudah ditentukan dengan kita mencapai target dari suatu pengobatan. Ya, itu kan permasalahan yang terjadi pada bidang ekonomi gitu ya. Jadi gimana nih bisa win-win solution, yang satu nggak rugi tapi yang satu juga quality of life-nya bisa tercapai, itu harus dapat diselesaikan. Lalu orientasi pelayanan itu dia berorientasi pada, kembali lagi ya, pelayanan yang komprehensif dengan cara apa? Melaksanakan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring serta penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir dan kemungkinan terjadi kesalahan obat. Untuk standar pelayanan kefarmasian sendiri, tolak ukurnya digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Tadi saya sudah bilang pelayanan kefarmasian itu ada dua ya, untuk di mana saja. Di apotek, di rumah sakit, di puskesmas ada dua besar, yaitu pengelolaan dan farmasi klinis. Untuk pengelolaannya bisa dilihat lagi di PP 73 untuk apotek. Itu ada perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, ya, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Ini perlu dilihat bahwa ada satu step atau satu tahapan yang nggak ada.
yang berbeda dari si rumah sakit ya. Jadi kemarin anak-anak tuh memang eh, ngikutin si PP ini banget ya. Karena memang PP ngomongnya perencanaan sampai pelaporan dan pencatatan, tapi dari penyimpanan dia langsung pemusnahan. Padahal pada saat praktikum PKKR itu kan magang, nggak mungkin dong obat disimpan terus dimusnahin. Di sini apa? Ada 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 tahapan apa yang hilang menurut kalian? Nida Aulia. Distribusi bukan Bu? Ya, Bu. Ada tahapan tahapan apa yang sebelum penyimpanan lalu pemusnahan? Ada tahapan apa yang harusnya ada? Walaupun di PP 73 tidak disebutkan. Nggak tahu, Bu. Yang lain? Penyortiran kan Bu? Pendistribusian bukan Bu? Pendistribusian bukan Bu? Ya, Ya, pendistribusian. ya. Pendistribusian atau bagaimana obat tersebut atau BPH BP apa BMHP itu apa sampai ke dalam pasien ya. Walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 73 itu tidak disebutkan untuk apotek karena memang apa saya nggak nyalahin tapi memang kan cara berpikirnya tuh jadinya pada saat nanti ditanyakan di ruang sidang magang jadi nggak paham dia karena setiap siklus tuh sebenarnya sama siklusnya jadi dari perencanaan sampai pencatatan dan pelaporan cuman karena di undang-undangnya nggak ada nah dia lewatin tuh step itu pasti tanya loh habis obat gimana di apotek habis diterima disimpan lalu dimusnahin iya Bu gitu kan wah kan ngaco jawabannya ya jadi harus ada sistem pendistribusian kenapa di undang-undang nomor tahun 73 untuk apotek sendiri tidak ada karena memang pendistribusian di apotek kan hanya sebatas tidak terlalu kompleks dan banyak gitu ya jenis-jenisnya. Berbeda dengan rumah sakit untuk distribusinya itu ada sistem sentralisasi, desentralisasi. Sentralisasi itu ada sistemnya apa lagi, lalu desentralisasi apa lagi. Kalau untuk di apotek sendiri paling hanya pemberian secara OTC dan juga peresepan, prescribing pasien. Nah, itu kan hanya itu pendistribusiannya ya. Jadi tidak ada UDD, ODD gitu kan. Lebih banyak teoritisnya memang pada di rumah sakit. Sehingga mungkin di nomor 73 eh, tidak disebutkan. Tetapi kalian sebagai pelaksana atau pelaku dari tenaga teknis kefarmasian itu harus tahu bahwa ada stepan yang hilang di sini yaitu pendistribusian. Kita mulai dari perencanaan. Itu rencana itu harus ada ya berdasarkan teori ya. Kembali lagi saya kalau ngomong atau bicara selalu saya komparasikan dengan pengalaman atau mata kuliah yang sudah lalu-lalu yang sudah di apa namanya sudah dipelajari. Nah ini udah dipelajari belum farmasi rumah sakit? Kalian udah belajar farmasi rumah sakit belum? Udah belajar belum? Belum Bu. Belum. Oke, kalau belum nggak saya tanyakan secara teoritis. Ya, jadi di dalam perencanaan maupun pengadaan
itu ada namanya teori-teori lagi ya. Seperti halnya bagaimana cara kita merencanakan itu mengikuti pola penyakit, pola konsumsi, budaya, dan kemampuan masyarakat ya. Nanti pada saat magang kamu akan menyocokkan kira-kira mana yang dilihat nih sesuai dengan teori mana pada pola perencanaan apotek ini gitu. Apakah dia sesuai dengan pola penyakit, pola konsumsi, dan budaya kemampuan masyarakat. Kalau pola penyakit itu berdasarkan demografi penyakit di sekitar itu. Entah dia bisa nanya kepada dinkes terkait atau puskesmas terdekat dengan apoteknya. Lalu untuk pola konsumsi itu bisa dihitung atau diperkirakan berdasarkan pemakaian dari yang sudah lalu. Untuk budaya dan kemampuan masyarakat juga dilihat. Kalau misalnya masyarakatnya yang middle up, dia malah nggak percaya untuk obat-obat generik, dia senangannya obat-obat yang branded gitu ya. Malah kalau menurutnya semakin mahal obat semakin ampuh gitu ya. Itu kan adalah budaya dan kemampuan masyarakat. Maka kita melihat dan menyediakan obat juga berdasarkan dari lingkungan tempat kita bekerja atau tempat kita punya usaha. Lalu untuk pengadaan, untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian, maka harus diperhatikan untuk pengadaannya, apakah melalui jalur resmi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Untuk penerimaannya harus dilihat sesuai dengan apa nih? Jenis. Ya, sama halnya kalau kamu menerima faktur, pasti akan disamakan dengan kesesuaian apa yang dipesan, lalu quantity, lalu penampilannya gimana, eh, dan juga biasanya ED-nya yang dilihat ya, untuk melihat waktu hidup dari si obat tersebut. Adapun untuk penyimpanan obat itu ada 5 poin pada nomor 73, di mana obat harus disimpan pada wadah asli pabrik, kecuali darurat maka dipindahkan pada wadah lain. Semua obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai dengan agar terjaminnya keamanan dan stabilitas ya, harus dilihat sifat fisika kimia. Kalau dia disimpan di tempat sejuk berarti kamu harus ada kulkas dan lain-lain. Lalu tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk menyimpan barang lain yang menyebabkan kontaminasi, ya harus sendiri untuk rak obat. Lalu sistemnya juga harus memperhatikan bentuk sediaannya, apakah dia tablet, cair, apa kapsul, dan lain-lain, kelas terapi obat, serta susunan alfabetik. Ini adalah sistem dari penerimaan obat, apakah dia ditempatkan sesuai dengan susunan sediaan. Harus mengikuti first out, first expire, first out, atau first in, first out ya, atau kombinasi. Nah, menurut ini Raditya masuk nih. Menurut Raditya ada orangnya? Saya lagi Raditya. kerja, Bu. Sebelumnya saya dari Pinang. Iya. Siapa tadi saya ngomong siapa? Aulia ya, Aulia. Ya, Bu, Aulia, hadir. menurut kamu kalau untuk obat itu kamu lebih pilih Vevo atau Vivo? Lebih pilih Vevo, Bu. Kenapa? Karena Vevo kan banyak first expire first out, lebih dulu tanggal kadaluarsanya. Karena kalau Vivo itu kalau barang pertama masuk ke apa sih bahasanya?
ke display itu belum tentu barang tanggal expire-nya bisa lebih dulu dekat ke tanggal kadaluarsa gitu, Bu. Jadi lebih milih vape. Kamu kerja di pelayanan ya? Iya, Bu. Oh ya udah, benar ya jawabannya kalau untuk obat. Untuk mengurangi apa namanya obat yang expire ya atau mengurangi kerugian dari tempat sarana kita bekerja, untuk obat lebih cocoknya adalah Vivo. Karena kalau Vivo pada saat obat yang datang belakangan belum tentu juga expirednya dia itu lebih lama. Adapun kalau untuk Vivo itu biasanya obat atau barang dengan model ya, yang terkait dengan model, apakah itu tas, baju gitu ya. Jadi yang duluan didatang itu model duluan harusnya keluar duluan karena nanti bisa model itu akan berubah. Tapi kalau obat itu ya pegangannya itu hanya tanggal dari dia kadaluarsa. Tidak ada model, tidak ada. Paling kalau model itu perbedaan dari kemasan aja, outlook. Tapi kan jarang pergantian kemasan tuh nggak turn off-nya tuh nggak cepat gitu ya. Jadi yang kita perhatikan sih biasanya kalau untuk obat adalah Vivo. Lalu untuk pemusnahan dan penarikan, ya ini pendistribusian ini kan langsung pemusnahan dan penarikan, tapi yang harus kamu tahu bagaimana juga cara pendistribusian obat melalui apotek. Untuk pemusnahan obat kadaluarsa atau rusak harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan. Lalu pemusnahan yang mengandung narkotik dan psikotropik harus dilakukan oleh apoteker, disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Pemusnahan obat selain narkotik dan psikotropik dilakukan oleh apoteker. Bagaimana caranya? Disaksikan dengan tenaga kefarmasian yang lain yang memiliki surat izin praktek atau surat izin kerja. Dibuktikan dengan berita acara pemusnahan menggunakan formulir 1 sebagaimana terlampir pada UU nomor 73 tahun 2016. Untuk resep, syaratnya adalah 5 tahun, itu dapat dimusnahkan. Saksinya siapa aja? Apoteker, sekurang-kurangnya petugas lain di apotek dengan cara membakar atau cara pemusnahan lain. Dibuktikan dengan berita acara pada formulir 2. Lalu pemusnahan pada barang bahan medis habis pakai yang tidak dapat digunakan lagi harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu penarikan atau recall ya dari suatu produk yang tidak memenuhi standar ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan laporan kepada Kepala BPOM, lalu penarikan Alkes dan BMHP dilakukan terhadap produk yang izin edar dicabut oleh Menteri. Pengendalian ya, pengendalian tuh cara atau sistem mengendalikan obat itu selalu ada, obat itu terjamin mutunya, obat itu tersedia, itu bagaimana cara pengendaliannya ya. Pengendalian itu bisa mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai dengan kebutuhan pelayanan melalui pengaturan sistem pesanan, pengadaan, penyimpanan, dan pengeluaran. Lalu tujuannya apa? Untuk menghindari kelebihan, ya, kekurangan, kekosongan, kerusakan, kadaluarsa, dan lain-lain. Itu dia pengendalian yang sering. Ya, jadi kalau ditanya sistem pengendaliannya apa, jangan bingung lagi. Ya, ada penggunaan secara manual dengan kartu stok, ataupun dengan computerized atau elektronik. Kartu stok sekurang-kurangnya memuat nama obat, tanggal, ED, jumlah pemasukan, pengeluaran, dan sisa persediaan. Ya, kalau ditanya nanti jangan bingung lagi. Pengendalian itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan pemesanan, pengadaan, penyimpanan, dan pengeluaran. Caranya dengan apa? Untuk manual dia menggunakan kartu stok, untuk elektronik dia bisa mendapat menggunakan computerized. Lalu ini untuk pencatatan dan pelaporan. Ya. Pencatatan dan pelaporan.
Pencatatan dilakukan pada setiap proses pengelolaan sediaan farmasi atau alkes dan juga BMHP, ya, sama meliputi pengadaan yang berupa surat pesanan dan faktur, penyimpanan itu berupa kartu stok, penyerahan itu nota dan struk penjualan, dan pencatatan sesuai kebutuhan. Untuk pelaporan internal dan eksternal, di mana pelaporan internal merupakan pelaporan yang digunakan untuk kebutuhan manajemen apotek meliputi keuangan, barang, dan lain-lain. Untuk eksternal adalah pelaporan-pelaporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, meliputi peraturan narkotika, pelaporan psikotropika, dan yang terbaru ada pelaporan tentang Simona ya, untuk pelayanan kefarmasian klinis di tempat kalian bekerja. Nah, itu untuk manajerialnya sudah, ini masuk ke dalam pelayanan farmasi klinis, ya. Untuk pelayanan kefarmasian farmasi klinis ada pengkajian, dispensing, PIO, konseling, home pharmacy care, PTO, dan meso untuk di apotek. Pengkajian seperti kemarin sudah juga kita bahas sebelumnya bahwa untuk pengkajian dan pelayanan resep ada 3 yang dikaji: administrasi, farmaseutik, dan juga klinis. Ya, lalu untuk pelayanan resep kita menerima, lalu pemeriksaan ketersediaan, penyiapan, pemeriksaan kembali atau double check, serta penyerahan disertai dengan pemberian informasi obat. Ya, itu adalah susunan dari pelayanan resep yang secara umum terjadi gitu ya. Lalu untuk pengkajian resep, apa saja itu di formnya sudah ada ya. Formnya nomor 73 itu sudah ada. Untuk administrasi mencatut nama pasien, umur, kelamin, berat badan, dan lain-lain. Lalu farmaseutik juga sudah ada, lalu pertimbangan klinis. Ya, itu dibaca aja. Untuk pelayanan resep, pada setiap tahap alur pelayanan resep dilakukan upaya pencegahan terjadinya kesalahan pemberian obat. Petunjuk teknis mengenai pengkajian dan pelayanan resep akan diatur lebih lanjut pada Direktur Jenderal. Ya, jadi untuk pelayanan resep secara garis besar apa namanya? Sebentar. Ya, untuk petunjuk teknis mengenai pengkajian dan pelayanan kembali akan diatur. Oke. Lalu dispensing. Ya. Dispensing itu adalah proses penyiapan, penyerahan, dan pemberian informasi obat. Untuk penyiapan sendiri, ya, menyiapkan obat itu sesuai dengan permintaan resep dengan cara menghitung kebutuhan jumlah obat ya. Mungkin yang di pelayanan sudah sering atau sudah fasih melakukannya ya. Pertama kan pasti input ya. Input apa yang ada di dalam resep. Lalu setelah semua diinput dan obat tersedia, mengambil obat yang dibutuhkan pada rak penyimpanan dengan memperhatikan nama obat, tanggal kadaluarsa, dan keadaan fisik obat ya. Jadi untuk obat-obat jadi juga harus diperhatikan itu bentukannya pada saat diserahkan kepada pasien. Gak boleh asal misalnya 6 biji gitu ya. Gak estetik gitu. Mentang-mentang apa namanya 6 biji yang diresepin, nanti patahan-patahan obat di tiga biji dimasukin dengan 2 biji satu lagi gitu, itu kan nggak bagus, itu namanya tidak ada penghargaan ya. Jadi sebisa mungkin untuk keadaan fisik maupun keadaan tampilan luar dari suatu obat yang kita berikan itu juga harus diperhatikan. Lalu untuk tanggal kadaluarsa juga itu menjadi suatu masalah kalau bentuknya nanti sudah tidak utuh. Bagaimana kita bisa tahu bahwa dia masih dalam tanggal kadaluarsa yang diperbolehkan dalam konsumsi pengobatan. Lalu untuk nama obat ya itu fatal juga kalau salah. Oleh karena itu ada obat-obat dengan perlakuan khusus atau perlakuan tertentu seperti obat-obat lasa ya, look alike, sound alike ya, dengan nama sama dan suara atau bunyi yang sama, itu juga kan beda gitu cara penyimpanannya, harus menggunakan stiker, lalu menggunakan Tellerman gitu supaya
kita pada saat mengambil aware bahwa dia merupakan obat lasa. Lalu meracikan obat yang obat bila diperlukan ya sesuai dengan permintaan saja. Jadi kalau nggak ada permintaan peracikan ya nggak usah lalu inisiatif gitu ya meracik. Memberikan etiket, kalian tahu semua untuk putih itu oral, biru itu luar maupun suntik. Lalu pemberian obat label atau kocok dahulu pada bentuk suspensi atau emulsi gunanya untuk apa ini? Cici. Cici. Iya, ada nggak? Oh, Pak Endang, Hadir, Bu. apa penggunaan kocok dahulu pada sediaan suspensi maupun emulsi? Jadi sebelum digunakan itu harus dikocok dahulu, Bu, Iya, gunanya apa? supaya larut. Supaya larut. Iya, Bu, dan merata. Larut homogen gitu loh, Pak. Ah, Iya, ikut belajar farmaseutik juga. ya homogen, Bu. Kita tenaga kefarmasian tuh harus menggunakan istilah-istilah yang inilah. Kalau larut merata itu kayak ngaduk itu tahu nggak? Sirup. Oh, iya, siap. Kayak jadi kita harus kelihatan dong farmasinya ya. Jadi kocok Oke. dahulu itu dalam bentuk suspensi ataupun emulsi bisa secara gampangnya itu memang untuk memastikan bahwa sediaan itu eh, zat aktif itu larut homogen dalam pelarutnya guna untuk apa? Menjaga ketersediaan dosis pada satu takaran itu tertera pada eh, apa namanya brosur ya atau leaflet gitu ya. Dan juga untuk mencegah terjadinya apa? Caking ya. Lalu di bawahnya terjadinya penggumpalan dan sebagainya itu eh, gunanya intinya adalah dia memastikan sih untuk supaya satu takaran sesuai dengan dosis yang ada di leaflet. Jadi pada saat satu kali pakai atau satu hari pakai itu dosis yang masuk itu sama dengan tujuan dari pengobatan. Lalu memasukkan obat ke dalam wadah yang tepat dan terpisah untuk obat yang berbeda untuk menjaga mutu ya. Jadi nggak boleh dipisah-pisah antara wadah obat. Lalu eh, penyerahan obat itu sebelum diserahkan obat harus dilakukan pemeriksaan apa nih? Pemeriksaan nama pasien pada etiket, cara penggunaan, serta jenis dan jumlah obat. Sesuai dengan penulisan, lalu memanggil nama dan nomor tunggu, memeriksa ulang, menyerahkan obat, serta memberikan informasi obat, lalu memberikan informasi obat, cara penggunaan obat, dan hal-hal yang terkait dengan obat, antara lain manfaat obat, bagaimana cara makannya, minumnya, lalu harus dihindari kemungkinan dari efek samping, dan cara penyimpanan untuk menjaga stabilitas, serta lain-lain. Lalu penyerahan juga hendaknya dilakukan dengan cara yang baik mengingat pasien dalam kondisi yang tidak sehat dan emosi yang tidak baik. Nah, cara yang baik nih. Cara yang baik. Ya, jadi jangan sampai kita sudah capek, lelah, pasien banyak. Kalau pagi masih baik, siang sudah mulai judes, sore sedikit sudah mulai nyinyir. Nggak boleh ya. Jadi setiap pasien berhak mendapatkan penampilan atau eh, apa namanya sikap yang baik dari kita gitu walaupun memang sama-sama capek kita capek kerja pasien capek nunggu karena farmasi adalah depot terakhir di mana dia meluangkan waktunya atau menunggu jadi kemungkinan besar dia akan marah-marah di farmasi karena dia itu adalah depot terakhir
pemberhentian terakhirnya dia di rumah sakit gitu biasanya. Pelayanan kefarmasian di apotik, lalu terjadi perubahan